Iya, lewat belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak dan Ibu? Sabar? Alhamdulillah sabar, insya Allah. Ini baru ujian pertama. Karena kita kan lebih sabar lagi di kota Mekah ya. Ya inilah dinamika suasana di kota Madinah ya, karena ini hari Jumat dan banyak juga sebagian besar tepat pada jam-jam seperti ini, jam 2 sampai jam 3 adalah jam keberangkatan umroh biasanya jamaah Indonesia. Jadi ziarah kita yang biasanya pagi pindah ke siang hari hingga akhirnya memang pasti membuat area sekitar hotel di Madinah ini menjadi sangat padat ya, ramai. Jadi kita jangan bilang macet, nanti macet semua muka. Kita bilang padat dan ramai, dan insya Allah ini menambah berkah pahala buat kita, pahala sabar buat teman-teman kita, pahala untuk sama-sama bisa menikmati kota Madinah dengan segala keindahan dan pahala yang banyak. Marilah sama-sama ayah dan bunda kita membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi Subhanallazi sakhara lana sakhara lana hadza wa ma kunna lahu hadza wa ma kunna lahu muqrinina mukrinina inna illa rabbina rabbina munqalibun. munqalibun. Allahumma Allahumma inni as'aluka safarina hadza albirra albirra wat taqwa wattaqwa minal amali wa minal amali ma tarda. la tarda. Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarina hadza watwi ana bu'dahu ana bu'dahu wa anta sahibu wa anta sahibu fi safari wa khalifatu bil ahli. lil ahli. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah, alhamdulillah ini adalah hari kedua kita berada di kota Madinah dan kita syukuri apapun kondisinya pada hari ini karena memang bertepatan dengan hari Jumat, sehingga sebagian jamaah meskipun tadi telah berupaya untuk berkumpul jam 4, padahal waktu untuk azan yang pertama itu baru akan dimulai jam setengah 5 gitu. Atau jam 4.30 ternyata bahkan jam 5 kita baru azan, ternyata sudah ditutup sebahagian wilayah masjid, sehingga ada sebagian jamaah yang tidak bisa masuk ke dalam masjid dan memilih area berada di pelataran. Maka janganlah kecewa ketika kita mendapatkan kesempatan di pelataran di perjumpaan pertama kita di kota Madinah ini. Insya Allah pelataran Madinah selalu memberikan keindahan dan suasana sejuk, tenang dan syahdu ya, kita untuk bisa menikmati ibadah di sana. Tinggi katanya orang sudah bilang sampai menggigil. Saya saja lupa bawa jaket ya tadi subuh sehingga dapat bagian di luar ya, kita nikmati. Alhamdulillah, insya Allah pahalanya juga sama, mendapatkan 1000 kali kebajikan. Dan alhamdulillah kita tadi juga sudah menziarahi tempat, maksud hati ingin berkeliling gitu. Tapi apa daya, hari Jumat membuat seluruh area perlu ditutup supaya memang tidak terjadi bentroknya arus manusia untuk lewat, dan itu bisa membuat tabrakan orang ya, yang itu membahayakan bagi keselamatan kita semua. Saya memperhatikan hampir seluruh bagian dari kota Mekah maupun Madinah, para askar itu begitu rapi membuat sirkulasi perjalanan orang antara keluar dan masuk, dan semuanya memberikan dampak keamanan ya, karena memang masih ratusan dan ribuan orang bergerak ke arah yang sama dan itu perlu dikelola. Jadi kita tadi tidak bisa berkeliling sampai ke arah Baki. Insya Allah jika memungkinkan kita bisa melongok dari jauh ya, Baki itu ketika di Raudhah nanti, karena wilayah Raudhah itu sangat berdekatan dengan area Baki. Kalau yang perempuan tidak bisa masuk ke makam, yang laki-laki yang masih bisa memungkinkan untuk masuk ke area makam di Baki. Alhamdulillah kita bisa menziarahi Sakifah Bani Sa'idah, tempat pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan kita bisa singgah ke Masjid Ghamamah. Insya Allah pada hari ini kita akan berziarah ke Kuba ya.
Saya sangat berharap bahwa ibunda semua ayah juga sudah dalam keadaan mampu, dan mudah-mudahan ditahan wudhunya dan bisa sampai aman untuk sholat 2 rakaat di Kuba. Dan insya Allah pahalanya sama dengan orang yang pergi berumrah ya. Jadi belum berangkat umrah sudah berpahala umrahnya ya, amin. Tapi bukan berarti menggugurkan ya. Udahlah kalau udah ke Masjid Kuba nggak usah umrah gitu ya, enggak ya, tetap aja umrah. Karena tujuan utama kita adalah pergi ke Makkah untuk berumrah. Akan ziarah ke Uhud, biasanya sih bisa sempat kita, nanti insya Allah kita akan baca doa di makam 70 syahada Uhud, dan mudah-mudahan bisa sedikit naik ke atas Bukit Ruman, tempat terjadi peristiwa paling dramatis di mana Rasulullah SAW terluka. Dan mudah-mudahan saya diberi kesempatan Allah untuk berkisah di sana. Jika tidak mungkin kan dari jauh kita sambil menggunakan radio FM yang tadi dibawakan oleh Kang Hari dan beberapa ustadz sudah bisa menyampaikan pesan dan nilai-nilainya. Insya Allah mudah-mudahan di Uhud ini pula kita bisa mendengarkan cerita-cerita peristiwa peperangan yang sangat heroik ya, dari para sahabat Rasulullah dalam memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian berakhir di sambil keliling lihat Qiblatain, sambil keliling lihat Masjid Khandaq, tapi tidak turun ya di beberapa wilayah tersebut. Lalu kemudian akan singgah di kebun kurma. Nah, di persinggahan istirahat setelah ziarah inilah kita akan insya Allah mungkin early dinner ya, jadi makan malam lebih cepat. Yang nanti malam kayaknya lapar-lapar lagi boleh beli kebab di kiri kanan yang ada di hotel, barangkali ada ya. Riat salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Insyaallah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di antara 10 itu ada Tolhah. Yang 9-nya siapa Bunda? Cari sendiri di Google. Bocorannya banyak di Google ya. Jadi nggak dikasih tahu, udah dewasa semua, bisa belajar mandiri. Nanti insya Allah bocoran-bocoran nama yang lain akan dikupas ada di wilayah Uhud ya. Talha bin Ubaidillah ya, adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam, masuk dalam kategori generasi as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana nasab perjalanan syahadatnya gitu ya. Jadi ada urutan ya. Ada yang dapat kabarnya langsung dari Rasulullah SAW langsung bersyahadat. Seperti Abu Bakar, seperti Khadijah, seperti Ali, seperti Sa'ad bin Abu Waqqas, paman Rasulullah SAW. Dan Talha tidak langsung dari Rasulullah, tetapi mendapatkan kabar tentang datangnya seorang nabi terakhir dengan membawa nilai tauhid dari Abu Bakar As-Siddiq. Barulah Abu Bakar As-Siddiq mengantarkan Talha bin Ubaidillah berjumpa Rasulullah SAW untuk bersyahadat. Jadi secara nasab keilmuan beliau adalah kategori murid Abu Bakar ya, karena yang rekrut termasuk siapa? Bilal bin Rabah. Yang rekrut, jadi rekrutmennya adalah, nah kalau di 3 raksa itu rekrutmen ya. Ini nih EPC-nya siapa? Apa sekarang SLC ya? SLC-nya SFC-nya siapa nih? Ya, nah, siapa EPD-nya? Nah, EPD-nya itu Abu Bakar ya. Jadi seperti itulah pertemuan antara Talha bin Ubaidillah ketika menerima nilai-nilai Islam. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal mendapatkan julukan Al-Fayyan. Apa itu Al-Fayyan? Dia adalah orang yang sangat terkuat. Mendapatkan julukan pula Talha Al-Jawud, yang sangat murah hati katanya. Dan beliau pula mendapatkan julukan Al-Biru, yang senantiasa berbuat kebajikan. Berarti ada 3 ciri kalau kita ingin menjadi ahli surga seperti Talha. Yang pertama, jadilah orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan itu berarti ingin mendermakan hartanya kepada siapapun. Suatu hari Talha begitu gelisah. Di tengah malam ia memiliki uang sampai 35 miliar dalam bentuk 700.000 dirham. Gelisah dan ia bertanya, apa yang
maka segeralah Tolha bangkit membagikan keuntungan-keuntungan dari perniagaan. Beliau seorang bisnismen yang didapatkannya, lalu setiap bertemu orang muhajir disedekahkan, bertemu orang ansor disedekahkan, baru ia bisa tertidur setelah hartanya dihabiskan. Tapi tetap saja tidak pernah habis, dan dia selalu menjadi orang yang semakin kaya dan semakin kaya. Sampai pada akhirnya sang istri pun mengatakan, berikanlah kekayaanmu kepada para pelajar-pelajar yang ada di kota Madinah, kepada anak-anak muda yang ingin menikah, kepada anak-anak muda yang ingin belajar. Maka disedekahkanlah hartanya kepada anak-anak muda ini. Maka semakin tenanglah Tolha, dan sejak saat itu ia mendapatkan julukan Al-Fayyad. Masya Allah. Dan Tolha terkenal sebagai pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut sebagai perisainya Rasulullah di peristiwa perang Uhud. Kelebatan pedangnya membuktikan tentang bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga ketika Rasulullah telah tertompak pipinya, bahkan membuat luka begitu dalam di 3 bagian pipinya, Tolha lah yang menjadi pelindung atas Rasulullah agar setiap anak panah tidak menerpa tubuh Rasulullah, agar setiap orang yang berusaha menebaskan pedangnya untuk melukai tubuh Rasulullah, maka dialah orang yang segera berkelebat. Bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panahnya, sehingga orang-orang yang menyaksikan peristiwa kelebatan itu mengatakan, kami melihat 2 orang yang begitu luar biasa bergerak dengan sangat cepat, seakan-akan gerakannya tak bisa dikatakan gerakan biasa, seperti gerakan angin dari sana ke sini. Dan sebagian mengatakan itulah gerakan para malaikat yang juga terlibat di dalam gerakan kedua orang yang mulia itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Dan Abu Bakar mengatakan, inilah harinya Talhah di perang Uhud. Jadi kalau orang nanya apa peranan terbesar, siapa pemeran utama terbesar di Uhud, peran utamanya adalah Talhah dalam hal perlindungan kepada Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan tubuhnya terluka sampai 70 tebasan, anak-anak panah menancap sampai seperti anak landak landak yang sedang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ia pingsan dan semua orang mengira ia telah meninggal dunia. Dibangun-bangunin gak sadar-sadar, maka semua orang berteriak, Talha telah syahid, Talha telah syahid. Ternyata Talha bangun sembuh. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat seorang syuhada yang masih hidup di muka bumi, maka lihatlah Talha. Dan ia mendapatkan julukan, dialah syuhada yang masih hidup telah menjadi syahid. Hingga pada akhirnya hari kematian Talha ditentukan syuhadanya adalah kelak ketika ia berada dalam peristiwa perang Jamal. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman terbunuh wafat. Dan ketika di masa Ali bin Abi Thalib terjadi konflik besar yang luar biasa antara orang yang menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan orang yang menginginkan Umayyah menjadi khalifah. Peristiwa yang sangat membingungkan dan penuh dengan fitnah, sampai tanpa disadari Talha seperti terpengaruh untuk bukan membela Ali bin Abi Thalib, tapi justru membela barisan yang memusuhi Abi Thalib dan memilih Ali bin Abi Thalib bersama dengan Jubair bin Awam yang juga mendapatkan predikat sahabat yang dijamin masuk surga. Keduanya pun seakan-akan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ketika sampailah kabar kepadanya, teringat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, akan datang suatu masa di mana orang akan memerangi Ali, dan orang yang memerangi Ali adalah sesungguhnya termasuk golongan orang-orang yang zalim. Maka begitu mengingat hadis tersebut, Talha pergi menghindari perseteruan antara 2 golongan yang saling bertikai. Demikian juga dengan Jubair bin Awam.
meraih syahidnya tanpa memusuhi Ali bin Abi Thalib dan tanpa memusuhi Umayyah. Mereka berdua dimakamkan dalam satu liang lahat di wilayah perang Jamal. Jadi peristiwa tentang konflik di dalam perseteruan umat Islam sebetulnya bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, sudah pernah terjadi sejak masa silam. Jadi jangan kaget, jangan sampai kita terpengaruh, jangan pula sampai kita mudah digosok-gosoki. Carilah pribadi yang seperti Thalha dan Jubair, mencari titik perdamaian dan titik persamaan serta pertemuan antar setiap perbedaan bagi setiap umat manusia, terutama antar sesama kaum muslimin. Jadi pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari penghuni surga seperti Thalha bin Ubaidillah adalah jadilah pribadi yang dermawan, pribadi yang menyukai kebaikan, pribadi yang murah hati. Murah hati itu artinya orang itu nggak mau nyusahin diri, dengan hati yang gampang baperan gitu ya, gampang ambekan, gampang mutung. Dia hati yang bukan hanya dermawan, arti murah hati, tapi memang hati yang mudah melapangkan segala urusan dan perkara, sehingga tenang hidupnya. Nah, jadilah orang yang mudah memaafkan masa lalu, mudah memaafkan setiap peristiwa yang terjadi, mudah memaafkan segala apapun yang ada di hadapan kita. Insya Allah, jika kita selalu memaafkan setiap kejadian di dan ridho, maka Allah selalu berikan ganti hiburan yang terbaik. Amin ya. Terasa jauh ya sekarang ke Kuba, padahal kalau jalan dekat ya. Jadi sekarang tuh ada area trek menuju Kuba, Bapak dan Ibu. Itu banyak dijadikan oleh para jamaah ya, berjalan dari Nabawi sampai ke Masjid Kuba. Dijadikan trek olahraga ya, olahraga jalan kaki. Mereka dari Ba'da subuh sudah berangkat, tahu-tahu sudah sampai di Kuba, nanti bis baru menjemput di wilayah Kuba. Seru juga sih ya. Tapi kalau lihat di sini banyak yang ibu-ibu senior ya, ada bapak senior, suruh jalan kaki itu kayaknya kasihan banget. Nanti pas umroh malah nggak bisa tawaf ataupun sa'i. Itu beberapa tempat yang sudah dibangun treknya ya oleh kota Madinah ya, alhamdulillah mudah juga. Jadi kalau yang kayaknya nggak bisa sewa mobil, nggak bisa sewa bus, bisa pakai trek jalan kaki. Nanti pulang naik bus-bus ya, banyak. Naik taksi pun murah ya di daerah sini. Jadi sudah saya sampaikan tentang bis kita ya, namanya Thalha. Siapa Thalha? Sahabatnya apa? Dijamin masuk surga. Untuk mengantarkan Rasulullah, Abdullah bin Uraikid, tapak kakinya nampak dan sudah dihapus oleh Abdullah bin Abu Bakar ya, anak dari Abu Bakar. Tapi ternyata sampai. Tapi ternyata hingga akhirnya mereka pun sampai dengan selamat ya. Bahkan udah keluar dari pintu Ka'bah, pintu gua pun masih ketemu Suraqah ya, jejaknya masih ketemu. Kenapa Suraqah bisa ketemu? Karena Suraqah bisa mencium aroma kaki kuda dari arah manapun. Dia bisa mencium arah lapak kaki Rasulullah SAW yang berada di area tersebut. Tapi Allah kembali melindunginya dengan cara kuda yang dinaiki oleh Suraqah itu jatuh ya, terjebak. Insya Allah kita sudah sampai di Masjid Kuba sambil menunggu parkiran. Ada? Ibu, punten kumpul di sana takunya belakang. Oh, Di sini kita udah sini. kita kira sudah. Ya, adem di sini. Tapi saya tahan-tahan biar nggak usah lucu lagi. Lagi udah cerita. Apalagi pengorbanan untuk wudhu itu. Masya Allah bener itu bang. Naik pengorbanan ditahan-tahan. Ini udah mau ini ingat pengorbanan. Ayo, bes 6. Dari arah
Sini. Sama Bunda. Yang nggak batal langsung ke sana. Kalau yang nggak batal gimana? Ini sama Bunda. Bunda. Oh. Langsung. Yang nggak batal di sini. Sama Bunda. Bareng-bareng aja nih. Sama ayah. Ayah, tim Mas Gani mau sholat ya? Iya, sama ayah. Sama Ayu. Kakak pohon kurma ini kah? Atau pohon kurma? Bukan. Ini kah? Dulu padahal ada es krim di sini kata Bunda. Iya, dulu ada es krim ya. Iya. Es krim yang enak tahu. Enak tahu es krimnya. Siapa tahu pindah tempat. Enak tahu Pak es krimnya. Kelim ala Yang dulu waktu mama aku di Fatayuf Oh, itu di Taif itu, di Taif. Oh, kita nggak ke Taif ya? Yang 2020 ke Taif kan? Oh iya 2000. Ya ke Mawar-Mawar itu ya? Itu yang ada es krimnya itu. Enak itu es krimnya. Suamiku itu aku mau itu. Nggak mau. Kan kalau ini kita juga gitu loh. Kenapa kita banding kita udah belum kayaknya kita yang dilepas dulu itu udah dilepas suaranya. Nah, Kayak maskernya oke. Ini kalau udah ngantuk emang bawaannya. Nah, baco kadang. Bener. Sama-sama. Dulu kalau sama udah ada gini-gini. Enggak. Iya. Kalau lah nggak makan buah saya. Iya. Niatnya niat salat sunnah aja ya Bun? Boleh, mau hajat boleh.